Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Yes, kalau kalian sudah nonton video sebelumnya, saya sudah review DFSK Glory 560. Nah, sekarang ini varian atau produk paling baru dari DFSK, yaitu DFSK Glory Eye Auto. Yes, mobil ini merupakan lanjutan atau ibaratnya itu upgrade ya. Upgrade dari Glory 580. Jadilah Eye Auto. Nah, Eye Auto itu sebenarnya namanya itu adalah mobil ini sebenarnya intinya secara garis besar, mobil ini nih mobil yang pintar, intelligent eye, intelligent auto. Jadi seperti itu. Mobil ini dibanderol dengan harga 348 juta rupiah untuk OTR Palembang. Dan saya rasa kalau kalian sudah tonton review ini dari awal sampai habis, ini beneran harga yang sangat reasonable untuk mobilnya. Oke, simak terus video ini dari awal sampai habis, karena di video kali ini kita akan review secara lengkap, termasuk juga rasa berkendara dari Glory Eye Auto. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga klik tombol lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi pemberitahuan tentang video-video baru yang baru diupload di channel ini. Nah, sekarang Glory Eye Auto. Glory Eye Auto, kalau kita lihat dari bahasa desain overall dari tampang depan, ini grillnya ini punya detail yang cukup baik, karena dia ada kayak diamond yang membentuk sampai ke logonya yang ada di tengah. Kalau kalian penggemar otomotif, kalian pasti tahu ini grillnya tuh mirip dengan Mercedes-Benz. Untuk lampu, ini udah modern karena dia sudah menggunakan full LED. Dia menggunakan multi reflektor LED, termasuk dia sennya ini ya, kalian bisa lihat. Dia itu sequential, jadi dia running. Ini sama seperti mobil-mobil Lexus. Termasuk juga fog lamp yang ada di bagian bawah, dia sudah mau LED, dan ada di RL juga yang sudah LED. Nah, secara depan untuk tampilannya, apalagi ini warna hitam, ini beneran ganteng, keren mobilnya. Dari tampang depan, ini keren. Termasuk juga ini ada list berwarna silver dari kanan sampai ke kiri, dan bumpernya juga ini pakai plastik warna hitam, jadi kesan SUV-nya lebih dapat, termasuk juga ke sekeliling bodi mobilnya. Nah, untuk velgnya dia menggunakan warna grey yang agak gelap. Ukuran bannya 225/50 R18. Dan untuk sistem pengereman, keempat rem dia sudah menggunakan rem cakram, dilengkapi dengan ABS, EBD, termasuk juga ada hill start assist, stability control, traction control, sudah lengkap di mobil ini. Dan di sini uniknya, ini kaliper remnya ini berwarna merah, jadi kesan sportnya itu lebih dapat lagi. Termasuk juga di bagian spakbornya ini dilapisi dengan material yang kayak apa ya, kayak kain kayak gitu, jadi lebih meredam road noise dari ban. Nanti kita akan tes di jalan apakah road noise dari mobil ini minim. Lanjut lagi ke samping. Nah, di bagian samping saya lupa, di bagian depan tadi ada satu buah kamera di bawah logo, dan di sini juga ke samping kanan dan kiri termasuk ke belakang, karena mobil ini sudah punya fitur kamera 360. Untuk di kelasnya dengan harga yang reasonable, ini sangat value for money. Dan di bagian sini untuk handle-nya dia chrome dan ada akses smart key. Chrome-nya ada juga di bagian jendela yang mengelilingi jendelanya, termasuk juga ada roof rack di bagian atas. Dan sampai ke belakang sini, desainnya kalau dilihat dari samping sebenarnya kesan Glory 580-nya masih bisa kelihatan di mobil ini. Karena sebenarnya basisnya sendiri ini dibangun dari basis 580, tapi dibuat beberapa improvement yang membuat mobil ini kelihatan lebih mewah. Ke belakang, di sini
Untuk lampunya, dia ada lampu malam yang sudah LED juga. Dia bentuknya itu kayak huruf T di bagian belakang sini, kayak mobil apa ya, Volvo kalau bentuk T seperti ini. Detailnya di bagian atas ada antena surfing, spoiler, ada rear defogger, wiper belakang, kamera mundur, serta ada 4 buah sensor parkir dan ada cladding plastik berwarna hitam lagi. Dan sini juga ada lampu ciri-khas mobil Tiongkok Cina ya, karena safety-nya juga lumayan baik ini mobil. Kalau kalian hidupin hazardnya itu ketika kalian buka bagasi dia pindah ke bagian bawah. Nah, kita ingin bahas bagasi. Pembukaan pintu bagasi di mobil ini ada beberapa cara. Dari tombol, dari remote yang ada di sini ada tombolnya, dan satu lagi, dia punya fitur kick sensor. Dan kick sensornya ini kita coba ya. Oke, kita ayunkan. Ini mudah loh guys. Saya pernah coba mobil yang punya fitur kick sensor, itu susahnya minta ampun untuk pakai fitur itu. Kalau mobil ini mudah, kita ayunkan lagi kakinya. Oke, nggak bisa. Sekali lagi. Oke, bisa. Jadi ini tuh mirip-mirip kayak Mercedes-Benz atau BMW. Electric tailgate-nya itu sangat cepat, tuh. Jadi hampir sama sekali nggak ada fail di sini. Nah, untuk kapasitas bagasi ketika bangku baris ketiga ini tegak, dia kapasitasnya itu cukup besar. Koper ini muat ya. Terus ada lagi tempat penyimpanan di bagian bawah. Ini bisa simpan, ada tray dan juga ada beberapa penyimpanan yang cukup besar. Di bagian sisi kanan dia ada lampu baca yang masih halogen tapi otomatis. Ada 12 volt power outlet juga di bagian sini. Untuk baris ketiga ini bisa dibuat rata lantai, tinggal kalian tarik. Oke, kanan dan kiri bisa dibuat rata lantai. Jadi kapasitas bagasinya sangat besar di sini. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam kabin, kita lihat dulu mesin yang digunakan oleh Glory iAuto. Sekali lagi, mudah. Kita lihat mesinnya. Jadi untuk bukakan mesinnya itu tarik handle-nya itu 2 kali. Jadi kayak mobil BMW. Sekali lagi, ditarik. Oke. Oke, ini kan mesinnya. Materialnya ini bagus ya, tebal. Tapi dia sudah dilengkapi dengan pegas, jadi kesan premiumnya itu lebih kelihatan lagi di mobil ini. Walaupun harganya cuma 300 jutaan, tapi udah dilengkapi dengan 2 pegas. Dan ruang mesinnya juga rapi, dia ditutup oleh cover. Dan ruang mesinnya di sini dia ada cover lagi, dan peredam-peredamnya di ruang mesin ini cukup banyak. Termasuk juga detailnya, ruang mesin sudah dicat warna body, termasuk juga kap mesin sudah dicat warna body. Dan mesinnya ini kapasitasnya 1500 cc, turbo, menghasilkan tenaga 150 PS dan torsinya 220 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui sistem transmisi CVT. Dan mobil ini hanya tersedia dalam satu varian ya. Variannya ya cuman ini, CVT dengan mesin turbo. Sekarang kita lihat interior ya. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya. Ini di bagian posisi mengemudi. Untuk material, di sini ada bahan soft touch dari atas. Ini hard plastik, soft touchnya hanya di sini. Ada bahan kulit juga sampai ke armrestnya ini kulit dengan real stitching asli. Termasuk juga dengan bagian dashboard yang semuanya ini full soft touch. Tapi yang hard plastik hanya di bagian sini. Ini wajar untuk di kelasnya. Ini wajar, tapi untuk pemilihan desain ini cukup baik di kelasnya. Kalian bisa lihat dulu dari sistem infotainmentnya, dia integrated di sini. Terus juga ada wooden panel, ada list silver, dan layoutnya ini untuk kisi-kisi AC-nya ini mirip dengan Mercedes-Benz. Di sini juga ada tempat penyimpanan dengan 12 volt power outlet, ada 2 buah cup holder. Dan ini juga untuk material bahannya ini cukup solid.
Ini salah satu mobil Cina yang saya coba dengan material atau pemilihan bahan yang solid. Ini ada transmisinya CVT ya. Ini layoutnya, dia ada mode untuk snow. Terus juga transmisinya nih CVT, ada mode manual juga, tapi sayang belum ada pedal shift. Ada rem parkir elektrik. Terus juga ini ada commander untuk sistem multimedianya. Ada armrest yang sudah kulit. Dan di sini juga ada dua USB dan aux juga yang terintegrasi untuk sistem multimedianya. Nah, bicara untuk posisi mengemudi, ya pengaturannya sudah elektrik, jadi maju mundur, reclining juga sudah secara elektrik. Tapi permasalahan yang sama tetap ada untuk di FSK adalah sistem setirnya. Jadi dia hanya bisa tilt, belum bisa teleskopik. Sayang sekali, mobil yang sudah premium seperti ini belum ada teleskopik. Jadi posisi mengemudinya tetap sama, impresi saya. Kalau tangan saya pas, belum. Kalau tangan saya pas, ini kaki saya agak sedikit ngegantung, tapi agak lebih mendingan daripada Glory 560 yang sangat ngegantung. Untuk pedalnya sendiri, untuk pedal lem dia sudah pakai aluminium. Dan yang menariknya adalah kita kontak-on dulu mobilnya. Oke, suara mesinnya halus. Di sini ada operating systemnya. Dia ada yang namanya kecerdasan buatan, kayak intelligent. Jadi yang dinamain kalau di Glory itu iTalk. Kita tunggu sistem multimedianya. Oke. Dia bisa kayak gini. Hi Glory. Hi Glory. Kita gedein dulu suaranya ya, volumenya biar kedengeran. I beg your pardon? Oke, ulang ya, kita ulang ya. I'm not sure I understand. Please try again. Hi Glory. I'm confused. Let's try again later. Hi Glory. Hello. Open sunroof. Okay, opening sunroof. Yes, mobilnya sudah ada sunroof di bagian atas. Dia bukan hanya sunroof, dia panoramic sunroof yang gede banget. Hi Glory. Hello. Close sunroof. Okay, closing sunroof. Very nice. Ini bisa juga nih untuk ada beberapa ya, ada beberapa list pengucapan yang bisa diatur di Glory iAuto nih. Hi Glory. Hello. Open all window. Okay, opening all window. Karena pengaturan power window-nya seluruh 4 kacanya ini sudah all auto. Hi Glory. Hello. Close all window. Okay, closing all window. Oke. Cukup intuitif juga tapi nggak terlalu intuitif. Kalau Wuling itu udah bisa bahasa Indonesia, sayang sekali ya. Oke, ini ada panoramic sunroof dan hal yang baiknya lagi di sini dia untuk AC ini masih single zone tapi sudah bagus ya penampilannya. Ini yang saya agak kurang adalah ini kayak metal tapi chip, jadi nggak terlalu solid untuk bagian AC-nya sini. Tapi nggak apa-apa lah, tampilannya bagus. Di sini juga ada untuk kamera 360, jadi ada round view 360 derajat. Kalian bisa pilih nih mau sudut yang mana yang mau ditampilin, ini bisa dipilih di sini. Sangat membantu dalam parkir terutama. Untuk joknya, di sini joknya ini bagus loh. Ini full kulit ya. Dan joknya ini kayak jok-jok mobil mewah, jadi kayak bucket seat. Nyaman sekali. Coba kita lihat di baris kedua. Oke, untuk masuk ke baris kedua ya, karena ini adalah 7 seater. Saya coba dulu akses untuk masuk ke baris ketiga. Sebenarnya ini cukup disayangkan karena dia masih mempertahankan layout untuk setir kiri. Jadi yang bisa untuk spill untuk buka baris kedua hanya di bagian sisi kanan. Jadi di sini kalian langsung bisa buka, tapi yang di sebelah kiri, terutama untuk orang-orang Indonesia yang biasa masuk dari sebelah kiri, ini nggak ada akses seperti ini. Jadi cukup disayangkan. Oke. Yang kita coba akomodasinya. Nah, oke. Ini masih bisa dimundurin lagi sampai ke belakang. Terus untuk door trim ini cukup tinggi ya.
Bahannya sama, dia soft touch, ada material kulit dan armrestnya kulit. Ini posisi paling mundur. Untuk legroom dia lega, headroom apalagi ini lega, ada sunroof juga tapi masih lega. Terus juga di sini ada AC yang terintegrasi dengan depan 2 buah. Tapi sayangnya ini nggak ada 12 volt power outlet atau USB. Nah, di bagian tengah sini dia ada akomodasi armrest juga dan 2 buah cup holder. Nyaman. Dan seat beltnya yang bagusnya dia terintegrasi dengan jok. Dan ini juga tunlingnya nih flat, jadi nggak ada tonjolan. Kita mundurin dulu yang ini. Oke. Jadi kalau untuk duduk di tengah, ini legroom masih ada, tapi untuk sandaran badan kita ini cukup keras karena ada armrest. Tapi kalau untuk duduk di kanan dan kirinya nih, luar biasa sih, ini nyaman. Ada door pocket juga di sisi kanan dan kiri. Nah, biasanya kalau orang Indonesia itu kan turunnya kan dari sebelah kiri ya. Jadi ketika ingin masuk ke baris ketiga, dia agak susah. Jadi kalian hanya bisa dibuat tiduran seperti ini. Jadi nggak ada sistem atas seperti yang ada di sebelah kanan. Kita masuk ke baris ketiga. Kita maju dulu bangkunya. Oke, ini udah maju. Ini juga kita majuin. Oke. Nah, di sini ini posisi yang paling maju, tapi tetap dapat legroom untuk baris kedua. Ini saya tingginya 170 cm. Legroom ini masih ada, headroom juga masih ada, dan kaki paha memang nggak tersangga dengan baik, tapi cukup proper. Sampai baris ketiga, kursinya kulit. Ini tetap ada headrest adjustable 2 buah, yang ya cukup nyaman lah untuk baris kedua ini. Ada 1 buah cup holder. Baris ketiga. Ya, baris ketiga. Laci penyimpanan. Tetap dapat electric retract di bagian kanan dan kiri. Termasuk juga seat belt. Untuk sistem keamanan sih lumayan ini mobil. Oke. Nah, ini yang agak susah karena sistemnya itu nggak disesuaikan dengan market di Indonesia. Nih, harus dimundurin lagi, harus diangkat. Bangkunya juga cukup berat. Oke, kita saya udah detailin eksterior, interior. Sekarang kita coba rasa berkendara dari Glory iAuto. Langsung aja kita masuk ke kabin lagi. Sekarang kita mau cobain DFS Glory iAuto. Lebih kita mati dulu. Sunroof udah kebuka. Let's go to drive. Oke, ini posisinya agak sedikit saya majuin lagi. Udah pas dengan tangan. Oke. Seat belt. Karena dia udah rem parkir elektrik, jadi seat belt dipasang, dia langsung rilis. Let's go. Bismillah. Oke, kita ini setirnya agak dinaikin dikit. Oke, udah pas. Kita lanjut. Ini sennya udah sequential loh. Jadi sennya itu udah kayak mobil Lexus. Keren banget. Oke, ini remnya ini cukup pakem ternyata karena ada suara-suara yang kayak gitu. Keempat remnya cakram. Ya, bismillah. Ini transmisinya CVT. Dia ada mode manualnya juga. Sekarang untuk kekedapan kabin, ini untuk bannya masih agak sedikit masuk, tapi sudah sangat baik untuk di kelasnya. Untuk peredaman luar ini baik juga. Jadi peredaman kabin dari luar seperti suara-suara motor, mobil diesel, ini cukup sangat teredam di dalam kabin ini. Selanjutnya adalah impresi berkendaranya itu dari setir ya. Ini setirnya, ini saya rasa ini enteng setirnya, tapi masih ada feedback yang positif terhadap pengemudi.
daripada yang Glory 560. Kalau dibandingin dengan yang iAuto, setirnya ini lebih direct di iAuto, cukup berbobot, jadi lumayan presisi untuk setirnya. Untuk speedometer, dia kan di sebelah kiri itu ada RPM, sebelah kanan ada speedometer, dan di tengah ini ada speedometer digital juga. Jadi MID-nya juga secara digital, tapi masih monokrom. Dan juga dia ada tire pressure monitoring system, jadi bisa memantau kekencangan angin pada ban. Jadi cukup bermanfaat. Oke, tapi sayangnya memang nggak ada konsumsi rata-rata BBM ya di sini. Nah, di depan ada putar balik. Kita akan coba radius putar mobil ini. Apakah bisa langsung mutar secara tetap di jalur sebelah kanan? Ini kita bisa lihat ya, dia ada kamera 360, jadi bisa memantau posisi mobil kita, posisi yang ada di sebelah kiri nih. Kan banyak mobil lewat tuh, kita bisa pantau. Dan di depan juga bisa pantau tuh jarak antara mobil kita dengan yang ada di depan. Ini fitur yang membantu sih. Ini kesan premiumnya tetap dapat di mobil ini. Mobil 300 jutaan ini nggak kerasa mobil 300 jutaan. Kalau mobil ini dijual dengan harga 500 juta, ini saya rasa tetap worth untuk dibeli. Karena dengan material yang diberikan oleh DFSK luar biasa premium. Nah, ini sekarang kita putar balik di sini. Oke, kita putar balik. Ini CVT-nya juga cukup halus ya, responsif juga. Kita putar balik, patah. Oke, lock to lock-nya nggak terlalu jauh ini mobil. Jadi, oke, nggak sampai ke jalur kanan juga, tapi cukup lumayan untuk bermanuver di dalam kota. Sekarang kita lihat visibilitas dari mobilnya. Untuk visibilitas, kaca depan ini lega, untuk kaca belakang juga lega, kanan dan kiri juga nggak terlalu blind spotnya, tapi tetap sama di bagian sisi kanan. Di sini saya merasa blind spotnya nggak terlalu gede ya. Tapi kalau yang di sisi kiri itu sama kayak 560, jadi agak sedikit annoying kalau untuk di bagian kirinya, agak sedikit gede tuh blind spotnya, karena spionnya ini besar. Dia menyatu dengan pintu, jadi dengan pilar, jadi nggak dengan pintu. Dia agak membuat visibilitas terganggu di sisi kiri. Oke. Ini remnya pakem, dan feeling remnya juga ini mirip dengan feeling rem Toyota sih. Jadi sensitif dia. Untuk respon dari gasnya juga lumayan, dia enak responnya. Yang saya rasain ini kalau duduk di DFSK ini iAuto dengan panoramic sunroof, itu bisa ngerasain mobil ini tuh bener-bener premium. Nggak ada lagi mobil yang 300 jutaan menawarkan kelengkapan fitur, pemilihan material, serta panoramic sunroof di kelasnya dengan harga tersebut 348 juta. Itu bahkan kalau Toyota itu cuma dapat Toyota Innova tipe paling rendah, G bensin, itu tipe paling rendah. Tapi kalau mobil ini udah top of the line-nya dari iAuto. Nah, di depan ada underpass, dan di underpass itu jalannya tricky. Kita akan lihat bantingan suspensi dari mobil ini. Oke. Ini bantingan suspensinya empuk, dan peredaman dari bannya juga lumayan baik. Yang saya rasain seluruh produk DFSK untuk sekarang 560 yang sudah saya coba, termasuk juga iAuto, bantingan suspensinya empuk tapi nggak mantul-mantul. Jadi itu bantingan suspensi yang dewasa. Nah, sekarang agak kosong ya jalan, mungkin kita bisa kick down. Ini RPM-nya 1500 di kecepatan 47 km. Sekarang kita kick down. Ada turbo lag, dan ketika turbonya udah masuk, itu wow, tenaganya positif, dan torsi 220 Nm-nya juga kerasa sekali.
tenaga 150 PS nya udah, ini nggak bohong sih tenaganya. Tapi memang ada beberapa detik untuk turbo lag-nya. Nanti kalau ada jalan kosong lagi kita coba, kita hitung berapa detik turbo lag yang dihasilin oleh mobil ini. Yang saya rasain sebenarnya ini mungkin 0,1 detik lebih lambat daripada 560. Kalau 560 tuh agak sedikit lebih rapat turbo lag-nya. Nah, kalau yang suara motor kayak gitu tuh, yang 1 silinder itu diganti knalpot racing baru masuk tuh suaranya ke dalam kabin. Kalau motor-motor standar, mobil diesel pun, mobil truk nih seperti ini, itu suaranya nggak masuk ke dalam kabin, jadi masih nyaman sekali. Oke, ini mau mana sih mobil? Oke, ini nih yang mau saya dapetin lagi adalah klakson. Teman-teman bisa dengar ini klaksonnya seperti ini. Ini kayak mobil premium. Klaksonnya itu dewasa, berwibawa klaksonnya. Harga mobil 300 jutaan nggak ada nih yang dapat klakson kayak gini. Yang saya suka sih setirnya sih. Yang saya coba beberapa mobil Cina itu setirnya itu bobotnya itu ringan dan nggak presisi. Tapi kalau yang ini DFSK Glory iAuto, dia presisi. Kalau pesaing di kelasnya yang sama-sama dari Tiongkok itu di Indonesia itu cuma satu sih, Wuling Almas Turbo. Dia ya secara head to head bersaing dengan DFSK Glory iAuto. Tapi secara desain, secara build quality, secara perdebanan kabin, setir, rasa berkendara, saya lebih suka di iAuto ini. Ini sih kalau di jalan tol ya, ini mobil enak banget sih. Mantingan suspensinya nyaman, perdebanan kabinnya bagus, joknya juga empuk, sportif. Tapi sayangnya ya mobil Cina ya, kelemahannya cuma satu sih, konsumsi BBM. Konsumsi BBM-nya ini saya nggak bisa ukur seberapa banyak dia mengkonsumsi BBM. Tapi di MID sayangnya itu nggak dikasih tahu berapa konsumsi BBM rata-rata mobil ini. Nah, sayang lagi sistem multimedianya ini udah terintegrasi ya, bentuknya ini floating kayak BMW, Mercy, Audi. Tapi dia belum dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Mestinya kedepannya udah ditambahin lah Apple CarPlay dan Android Auto, karena itu sangat membantu sekali. Dengan sistem seperti itu kita bisa set navigasi seperti Google Map, Waze, yang trafficnya itu update setiap saat. Oke. Ini di depannya ada mobil yang belajar, kita potong dulu. Oke, untuk motong mobil juga asik nih tenaganya. Lumayan lah, 1500 cc, 150 PS, 220 Nm. Nah, ini ada mode manual, tapi sayangnya nggak ada pedal shift ya. Saya lupa juga bilang tadi, untuk lampu dia sudah auto. Untuk wiper dia juga sudah ada rain sensor dan juga secara otomatis wipernya. Dan di bagian tengah sini dia ada dashcam. Jadi kalau kalian masukin memori, dia itu bisa memantau, ada kamera nih di sini. Jadi kalau ada kejadian apa di bagian depan tuh bisa kerekam semua di bagian sini. Jadi kayak mobil-mobil di luar negeri kan secara standar dia sudah ada dashcam. Mobil ini sudah ada. Jadi kalau kalian ada kejadian yang menarik ya, atau kalian bisa jadi barang bukti kalau kalian mengalami suatu masalah di jalan, bisa jadi barang bukti. Oke. Nah, ini jalannya kosong. Ini coba saya kick down, kita lihat seberapa turbo lag-nya. Oke, 1, 2, 3 detik. Hampir 2, mungkin something 2,5 detik lah turbo lag-nya. Jadi setelah itu tenaganya positif. Ini jalan keriting, libas aja, suspensinya empuk. Wow. Tapi memang kalau untuk limbung ya,
Coba kita agak sedikit bermanuver. Ini masih di standar lah untuk kestabilan mobilnya, karena juga sudah ada stability control dan traction control yang membantu dalam menstabilkan mobilnya. Kita jalan kosong lagi, kita kick down. Oke. Harganya positif. Tapi kita nggak bisa tes berapa 0 sampai 100 km per jamnya ya, karena kita nggak ada alat yang proper. Jadi datanya ada di sini, hasil tes beberapa reviewer yang ada di Indonesia. Saya rasa sih ini bisa di bawah 12 detikan sih harusnya, akselerasi 0 sampai 100 km per jam dengan bantuan turbo tentunya. Ini dia ada mode manual juga di bagian sini. Kalian geser ke S, dia ada mode manual. Dia bisa menahan RPM. Jadi misalnya ini saya contohin, ini di gigi 1. Kalian kick down. Terus, nah dia masih bisa menahan nih, gigi 1 terus. Sampai RPM-nya tinggi, oper kedua, oper lagi ketiga, nggak bisa. Jadi kalau kalian ingin motong mobil di jalan tol atau juga di jalur Indonesia ya, ini sangat membantu. Karena kan turbo lag itu bisa diatasi dengan pemilihan RPM yang lebih tinggi. Jadi misalnya kita oper lagi kedua, ke satu lagi, dia nahan nih engine brake. Terus oper lagi 2, oper lagi 3, oper lagi 4. Tuh bisa engine brake dia. Walaupun dia CVT tapi ada sistem mode manualnya. Ini mode manualnya ini sampai ke gigi. Oke. Top lagi deh. Secara kesimpulan, overall mobil ini rasa berkendaranya menawarkan rasa berkendara yang premium dengan pengendalian yang intuitif. Bobot setirnya juga cocok untuk wanita di perkotaan, serta peredaman kabin, teknologi, fitur, kemewahan yang terbaik sih untuk di kelasnya. Karena kalau mobil ini dijual dengan harga 500 jutaan juga tetap worth ini mobil. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton ya dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah, klik juga tombol lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian ingin tahu tentang mobil-mobil DFSK atau mau coba mobil-mobil test drive DFSK, bisa kunjungi dealernya di depan Hotel Novotel Palembang. Alamatnya bisa lihat di bawah sini. Dan kalau untuk tanya-tanya mobil DFSK juga, mau beli mobil DFSK, bisa kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih buat DFSK Palembang yang sudah memberikan saya akses untuk mereview mobil-mobilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.